Jajak pendapat pasca mundurnya pencalonan Presiden petahana Amerika Serikat Joe Biden mulai menunjukkan hasil. 3 bulan jelang Pilpres Amerika Serikat, siapa yang unggul di tengah pergantian kandidat capres dari Partai Demokrat? Kita bergabung dengan Virginia Gunawan, jurnalis VOA di Washington DC untuk ulasan selengkapnya. Gini, selamat malam waktu Indonesia. Bagaimana dengan hasil polling sementara dalam pemilu Presiden Amerika Serikat saat ini? Ya, oke, dan pemirsa TVRI, 5 hari sejak Presiden Joe Biden ini memutuskan untuk mundur dari pencalonan kembali dirinya, kita baru mulai bisa mulai menerima atau mulai melihat hasil polling yang non-hypothetical yang dilakukan terhadap pemilih Amerika Serikat. Salah satunya oleh harian The New York Times dan Siena College yang dirilis Kamis kemarin. Dari hasil polling ini menunjukkan bahwa mantan Presiden Donald Trump yang kembali jadi capres dari Partai Republik itu unggul tipis 1% dibandingkan Kamala Harris, wakil Presiden Joe Biden, dan juga kandidat yang paling digadang untuk calon Presiden Partai Demokrat. 102 hari jelang Pilpres di Amerika Serikat dengan sejumlah plot twist yang terjadi, mulai dari upaya penembakan Donald Trump untuk calon Presiden Partai Demokrat. 102 hari jelang Pilpres di Amerika Serikat dengan sejumlah plot twist yang terjadi, mulai dari upaya penembakan Donald Trump dan juga Biden yang mundur tiba-tiba setelah desakan dari partai dan juga donor kampanyenya. Praktis, Harris ini harus segera mengejar ketinggalan masa kampanye yang tidak ia dapatkan dibandingkan kandidat-kandidat lain sebelumnya ataupun pada pilpres-pilpres sebelumnya. Polling lain dari Emerson College yang dilakukan bersama The Hill ini menunjukkan Harris membuntuti Trump di 4 negara bagian penentu seperti Arizona, Georgia, Michigan, dan Pennsylvania, dan seri di Wisconsin. Tentu ini kabar baik bagi Partai Demokrat yang selama Biden menjadi kandidat capres ini tak hanya basisnya yang kurang solid, tapi juga mereka kesulitan untuk menggerakkan pemilih yang belum memutuskan atau undecided voters. Sementara dari kubu kampanye Donald Trump, mereka menyatakan mereka tidak akan berkomitmen pada debat presidensial yang dijadwalkan pada September mendatang dengan alasan tidak pantas untuk menjadwalkan debat karena Partai Demokrat belum resmi mencalonkan kandidatnya. Harris saat ini telah meraih cukup suara dari delegasi Partai Demokrat untuk jadi capres mereka, tapi ia baru akan resmi jadi calon presiden dari Partai Demokrat saat konvensi nasional Partai Demokrat yang akan dilangsungkan atau akan mulai pada tanggal 19 Agustus mendatang. Oke. Gini, lalu apa saja faktor yang mempengaruhi para pemilih di Amerika Serikat saat ini? Tentu masalah ekonomi dan inflasi masih jadi isu utama bagi pemilih di Amerika Serikat. Secara umum tentu mereka melihat platform atau kebijakan apa saja yang dibawa oleh kedua capres dan kedua partai. Meski pada umumnya masing-masing pendukung partai, baik Demokrat maupun Republik itu biasanya sudah punya pandangan atau persepsi masing-masing terkait bagaimana caranya mencapai ekonomi yang baik di Amerika Serikat. Namun ada beberapa isu yang jadi sorotan dalam pemilu kali ini. Kita tahu perang di Gaza yang sudah berlangsung selama 9 bulan, meski secara umum warga dan pemerintah Amerika Serikat ini bersimpati pada Israel, namun sejumlah kelompok pemilih, utamanya yang keturunan Arab, Muslim, dan juga progresif ini menyatakan tidak akan memilih presiden yang tidak bersimpati pada Palestina. Selain itu, isu imigrasi juga ditekankan oleh pemilih di Amerika Serikat, terutama dengan pendekatan yang cukup berbeda antara Partai Demokrat dan juga Partai Republik dalam menghadapi isu imigrasi. Namun, yang perlu kita perhatikan juga adalah hasil polling ataupun jajak pendapat yang saat ini dilakukan dan banyak dijadikan acuan itu bukan indikasi siapa yang unggul, karena di Amerika Serikat pemilihan presiden ini punya sistem yang unik, yaitu Electoral College, di mana peraih suara populer belum tentu jadi presiden selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA melaporkan dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat malam, Gini.